Dan di sore kali ini teman Pro 2 ya, kita masuk ke dalam OMG, obrolan menunggu beduk. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih teman Pro 2 ya, untuk obrolan menunggu beduk hari ini ya. Dan kita sapa dulu kali ini ada Bapak Ustadz Irfan Fadullah MPD. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Iya, Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak Ustadz untuk sore hari ini? Alhamdulillah baik juga, alhamdulillah ini. Iya, ini mau nanya nih Pak Ustadz, panggilannya berarti Ustadz Irfan ya? Ya, bisa. Tapi untuk enaknya panggil Mas juga Enak? nggak apa-apa. Oh panggil Mas ya? Iya, Ya udah. Tapi Mas Irfan ya gitu ya? bisa. Biar lebih akrab saja ya. Oh iya. Panggil Oke, saja. Mas Irfan, ini posisinya sekarang lagi di mana nih Mas Irfan? Iya, ini alhamdulillah setelah selesai dari pekerjaan kampus masih stay juga di kampus Mm-mm. karena alhamdulillah cukup stabil lah kalau kita memakai jaringan kampus ya. Jadi biar sekaligus Mm-mm. saja sambil kita sebelum menjelang berbuka kan. Iya, dimaksimalin ya. Betul. Oke, Pak Ustadz, untuk tema sore hari ini yaitu adalah 5 amaliyah dahsyat di bulan suci Ramadan ya. Iya, Betul ya? betul sekali Mas. Iya, oke deh ya, sama Bro 2. Mungkin temanya itu dan untuk kalian yang lagi mendengarkan, pokoknya dengarkan dengan seksama karena apa ya? Karena ini nih penting juga untuk kita sebagai anak-anak muda ya, sama Bro 2 untuk bisa tahu gitu amaliyah yang benar-benar bagus banget buat kita di bulan suci Ramadan. Oke, Pak Ustadz ya. Siap. Sudah siap ya Pak Ustadz ya? Boleh dipersilahkan tausiahnya Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, yang sangat kami cintai, yang kami muliakan, pendengar Pro 2 RRI Samarinda, serta para pendengar dimanapun Anda berada. Para perindu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pecinta baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di via udara ini kita bisa sama-sama di majelis surga, majelis yang dikatakan oleh Allah adalah taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita akan menjadi hambanya yang kelak mendapatkan kebaikan-kebaikan di yaumil kiamah kelak. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ke-6 Ramadan ini 1444 Hijriah, kita masih dipertemukan lagi untuk sama-sama belajar, saling sharing ya, berbagi wawasan agar kita sama-sama bisa menguatkan di di bulan-bulan puasa ini, di hari demi hari yang telah kita lalui ini, kita semakin bisa mengupgrade, kita tetap istiqomah untuk terus menjalankan ibadah dengan mengoptimalkan ibadah-ibadah yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam semoga tetap terucapkan kepada junjungan kita, Rasul kita, Nabi akhir zaman, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Allahumma amin. Baik para pendengar Pro 2 RRI Samarinda rahimakumullah. Bulan Ramadan dikenal dengan bulan penuh ampunan.
bulan maghfirah, bulan di mana dibukanya pintu surga lebar-lebar dan ditutupnya pintu-pintu neraka, di mana ketika amal ibadah kita akan dilipat gandakan selama niat kita memang benar-benar ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam rangka terus menjaga semangat atau giroh kita, teman-teman semua, untuk menjaga semangat kita di bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita harus mengenal, kita harus tahu setiap fadilah di bulan suci Ramadan ini begitu sangat banyak, terutama yaitu dilipat gandakannya setiap amal ibadah yang kita lakukan. Berbeda dari hari-hari yang lain, ya. Di bulan Ramadan ini sangat spesial, ya. Kita perumpamakan saja di sebuah desa ada toko yang sangat besar. Toko tersebut sangat luar biasa, di mana ketika kita membeli produknya satu, maka dapat gratis atau bonus 5. Ya. Hal ini juga berlaku, ya, di bulan suci Ramadan ini tentunya, ya. Kemudian otomatis jika di dalamnya banyak sekali gratis-gratisan tadi di toko tersebut, ya. Ketika beli minyak 1 liter dapat 5 liter. Beli 1 kilo gula dapat 5 kilo gula, ya. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira kalau ada toko yang menjual seperti itu, kita mau belanja tidak? Tentu belanja kan? Seumpamanya kita punya anak 5, otomatis biar kita dapat banyak, dapat bonus banyak, dapat gratisan banyak, kita ajak semua anak kita ke 5-5-nya untuk berbelanja, ya. Tapi ada aturannya, teman-teman semua. Berbelanja yang mendapatkan diskon atau gratisan itu hanya berlaku pada hari itu saja. Ketika kita beli 1 liter minyak, dapat 5 liter minyak. Beli 1 kilo beras, dapat 5 kilo beras. Luar biasa, tapi hanya hari itu. Nah, begitu juga dengan bulan suci Ramadan, yang hanya ada dalam 1 tahun sekali, dengan berbagai fadilah dan keutamaan di dalamnya, ya. Otomatis kita sebagai muslim muslimat yang cerdas harus bisa memanfaatkan momen ini dengan sebaik mungkin, ya. Karena itu tadi semua akan dilipat gandakan. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa ketika kita mengamalkan amalan-amalan yang sunnah, maka pahalanya seperti amalan fardu. Dan ketika kita mengerjakan amalan yang fardu, maka pahalanya atau kebaikannya sudah teramat tinggi, tidak bisa terhitung. Bahkan ada yang meriwayatkan setiap pahala akan digadaikan 10 sampai 700 dan bisa lebih. Ya, ini tergantung dari kasih sayang Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, "Fattaku syahrul ramadhana fa innal hasanati tudha'afu fihi ma la tudha'afu fima siwahu wa kadzalika sayyi'at." Yang artinya, oleh sebab itu berhati-hatilah terhadap bulan Ramadan. Karena pahala kebaikan, demikian juga ganjaran kejelekan akan dilipat gandakan. Riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam As-Shaghir juz 2 halaman 16. Nah, selain tadi setiap pahala, setiap kebaikan akan digandakan, maka kita harus perlu berhati-hati juga. Karena apa? Karena setiap keburukan yang kita lakukan walaupun kecil, ini akan dapat ganjarannya juga yang berlipat, sesuai hadis yang telah saya bacakan lagi. Oleh karena itu, para pendengar Pro 2 RRI Samarinda serta para pendengar dimanapun Anda berada, kita sebagai muslim yang cerdas, pemuda yang cerdas, kita harus bermuhasabah, ya. Bulan suci Ramadan ini yang setahun hanya ada sekali, kita harus mampu maksimalkan sebaik mungkin. Kita lakukan ibadah-ibadah sunnah agar
kebaikan-kebaikan itu bisa kita dapatkan dengan berlipat ganda. Karena momen inilah, momen Ramadan inilah, bulan suci Ramadan inilah, pahala kita akan dilipat gandakan, berbeda dari hari-hari yang lain, bulan-bulan yang lain dan lain sebagainya. Apalagi puncak bonus tertinggi yaitu ketika, kalau kita ibaratkan toko tadi ya, kita beli satu bukan hanya dapat 5 lagi, tapi kita bisa beli tokonya sekalian. Apa itu di bulan suci Ramadan? Ketika malam Lailatul Qadar. Semoga kita para pendengar Pro 2 RRI Samarinda di sini mendapatkan kebaikan keberkahan dari bulan Lailatul Qadar. Allahumma amin. Maka pada kesempatan ini Al-Fakir ingin menyampaikan 5 amalan yang dahsyat spesial di bulan Ramadan ini. Seperti yang dikutip oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslimin halaman 234-235. Yang pertama, apakah amalan itu? Yang pertama yang telah dijelaskan adalah sedekah atau infak. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang mengatakan, An anasi qila ya Rasulullah ayyu afdol. Qala sadaqatun fi Ramadan. Yang artinya dari Anas radhiyallahu an, sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu, Rasulullah ketika bulan suci Ramadan ini sangat terkenal sekali teman-teman, sangat terkenal dermawan. Bahkan di dalam hadisnya juga dikatakan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kan ajwada ma yakunu fi Ramadan. Yang artinya Rasulullah SAW adalah orang yang paling murah hati, ia semakin murah hati di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, sedekah di sini tidak hanya berkisar tentang harta, tentang uang ataupun materi. Di sini sedekah sangat luas. Bisa dengan sedekah harta. Kalau tidak bisa dengan tenaga, sedekah dengan ilmu, dengan pikiran, dengan ide, dengan skill dan lain sebagainya. Bahkan diriwayatkan idkhalus surur 'alal muslim, memberikan rasa gembira kepada orang lain termasuk sedekah, termasuk amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita gemar-gemar bersedekah mumpung di bulan suci Ramadan. Yang kedua, qiyamul lail, menghidupkan malam di bulan suci Ramadan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab Fadail bab 213 menjelaskan, "Man Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma qaddama min dzambi." Bahwasanya barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan karena iman dan keikhlasan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga pelengkap atau penyempurna amalan tersebut dijelaskan, mangsoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi pada hakikatnya teman-temanku sekalian, puasa ketika di pagi hari sampai siang hari menjelang maghrib menahan lapar, amarah ataupun syahwat dan lain sebagainya, ini kita lakukan ketika di pagi hari. Dan ketika malam hari, mari yuk kita hidupkan dengan kegiatan ibadah sholat tarawih, kegiatan ibadah-ibadah amaliyah di malam hari seperti tahajud, sholat hajat dan lain sebagainya. Ini telah dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita tahu bahwasanya ibadah sholat tarawih ini dijelaskan Rasulullah Muhammad SAW adalah menjadi sunnah muakkadah. Saking sangat pentingnya sebagai pelengkap ketika di pagi hari puasa, malam harinya dilengkapi ibadah sholat tarawih. Menjadi pelengkap, menjadi penyempurna ibadah kita. Yang ketiga, watilawatil Quran. Membaca Al-Quran. Tradisi cakep kawan-kawan. Seperti yang dinukil, yang dijelaskan oleh Al-Imam Mahyuddin Al-Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damsyiki Asy-Syafi'i, atau yang dikenal sebagai Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Asar. Ulama terdahulu dalam 1 minggu bisa ada sampai hatam. Bahkan di 3 hari sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri bisa hatam juga. Bahkan ada yang 1 hari bisa hatam Quran. Malam hatam, siangnya pun bisa hatam. Siapa itu? Yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliaulah salah satu ulama yang luar biasa, ya, yang mencontohkan untuk gemar, ya, membaca Al-Quran, ya, syiar lewat Al-Quran, karena memang keutamaan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini luar biasa, ya. Karena di bulan suci Ramadan juga turunnya Al-Quran, keistimewaannya yaitu nuzulul Quran. Luar biasa. Kita sebagai pemuda yang sudah difasilitasi dengan berbagai fasilitas seperti gadget, laptop dan sebagainya, untuk membaca Quran tentunya sudah tidak terbatas oleh waktu dan ruang, ya. Oleh karena itu adanya alat-alat tersebut mari kita maksimalkan, kita optimalkan agar di bulan suci Ramadan ini amal-amal ibadah yang luar biasa dilipat gandakan bisa kita optimalkan bersama. Selain itu, ya, di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa bertadarus, ya, memperbaiki bacaan agar semakin bagus bacaannya. Enggak hanya di bulan suci Ramadan aja membaca Quran, ya. Tiba-tiba di bulan suci Ramadan semangat, langsung tuh megang mic, ya, langsung nyalain mic, langsung di publish, langsung lewat mic luar dan sebagainya, walaupun bacaannya kurang bagus. Padahal kawan-kawanku sekalian, Rasulullah bersabda, "Waladzi yaqurul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syakul lahu ajaruna." Dan orang terbata-bata membaca Al-Quran sedang ia berusaha payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Luar biasa kawan-kawanku. Jadi tidak ada salahnya kita yang sudah berumur, katakanlah sudah dewasa, jangan malu untuk belajar Al-Quran. Karena seperti yang telah dijelaskan hadis tadi, walaupun kita terbata-bata dan masih ada keinginan untuk terus belajar, maka Allah akan memberikan pahala 2. Ya, itu luar biasanya Allah. Asal kita mau belajar. Jangan puas merasa paling bisa, nggak mau belajar, langsung tadarusan pakai mic luar, masya Allah, ya. Banyak nanti itu tegur-teguran, ya. Alangkah baiknya kita sebagai pemuda bisa mencontohkan yang baik. Selanjutnya, kenapa kita harus membaca Al-Quran, membumingkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini? Karena Rasulullah SAW juga bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya puasa yang kita kerjakan dan Al-Quran yang kita baca kelak akan memberi syafaat kepada pelakunya pada hari kiamat. Masya Allah, subhanallah. Mari kita sama-sama gemar untuk membaca Al-Quran, mentadaburinya dan terus mempelajarinya. Yang keempat kawanku sekalian, yaitu adalah iktikaf. Berdiam diri di masjid dengan niat untuk ibadah. Saya sebetulnya sangat senang kawan-kawanku sekalian ketika anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, dari anak-anak, pemuda, remaja, semuanya ketika bulan suci Ramadan gemar meramaikan kegiatan Ramadan, ya. Gemar berada di masjid, ya. Tapi main ML.
PUBG, Dota, ya. Nah, yang seperti itu bukan yang dinamakan iktikaf. Tapi saya pribadi sudah merasa senang ketika para pemudanya, para anak-anaknya ikut membaur dalam kegiatan di masjid, ya. Intinya berawal dari hal kecil nanti bisa kita arahkan untuk sama-sama mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid tersebut, ya. Intinya kita harus tahu kondisi dan waktu. Ketika waktunya sholat, kita ikut sholat, istirahat, main gamenya, ya. Ketika kita main game, ya jangan sampai mengganggu jamaah yang sedang ibadah. Insya Allah, ya. Ketika kita berada di masjid dan kita niatkan itu semua untuk iktikaf, ya, kita niatkan sembari bermain game, kita menunggu ibadah sholat fardu, kita menunggu untuk mengikuti kajian, mengikuti kegiatan ta'lim, insya Allah akan dicatat sebagai pahala iktikaf. Oleh karena itu kawanku, sahabatku sekalian, Pro2 RRI Samarinda, niat adalah amalan yang pertama harus memang benar-benar ditata ketika kita memasuki di masjid. Niatkan kita untuk iktikaf, niatkan kita untuk beribadah kepada Allah, insya Allah. Walaupun niat belum sampai terlaksana, akan dicatat sebagai pahala insya Allah. Yang kelima atau yang terakhir adalah umroh. Jika kita mampu, berangkatlah. Karena Rasulullah SAW menjamin umroh pada bulan suci Ramadan sama dengan haji bersamaku. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih kawan-kawanku. Kalaupun kawan-kawanku kita tidak mampu, kita tidak bisa melaksanakan umroh, kita harus ingat Rasulullah Muhammad SAW memberikan solusi kepada kita. Apa itu? Yaitu ketika orang yang salat subuh berjamaah lalu duduk sejenak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari, lalu sholat 2 rakaat yang disebut sholat sunnatul isyraq, maka sama pahalanya, kebaikannya seperti pahala haji dan umroh. Tapi jangan disalahpahami teman-teman semua, ya. Dengan adanya hadis ini kita langsung kada usah mau lagi 4 haji, kada usah 4 lagi umroh, ya. Kalau memahami teks hadisnya seperti ini, pemahamannya juga salah, ya. Oleh karena itu kawan-kawanku, mudah-mudahan dari kelima ini ada salah satu amaliyah yang bisa kita istiqomahkan di bulan suci Ramadan ini dan lebih-lebih setelah di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan pahala yang berlimpah, maghfirah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali di bulan suci Ramadan dan di Syawal nanti di bulan Idul Fitri menjadi hamba-hamba yang fitrah suci, bersih seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Waktu maghrib mampir di warung Pak Joko. Saat buka paling mantap minum es buah. Mohon maaf al fakir masih jomblo, tak berani banyak cakap, takut nanti banyak salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ustadz, karena ini juga terkait sama durasinya. Mungkin terima kasih atas tausiah yang sudah disampaikan terkait temanya, yaitu 5 amaliyah dahsyat di bulan suci Ramadan. Semoga teman-teman Pro2 Samarinda yang lagi mendengarkan atau siapapun yang lagi dengerin bisa mendapatkan manfaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, Pak Ustadz, mungkin itu aja untuk sore hari ini. Terima kasih atas tausiahnya dan semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Pak Ustadz ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pro2 RRI Samarinda. Iya, sama-sama Pak Ustadz. Oke ya, teman Pro2, itu dia tadi ya obrolan menunggu bersama dengan Pak Ustadz Irfan Fadullah MPD ya, dengan temanya yaitu 5 amaliyah dahsyat di bulan suci Ramadan. Dan buat kamu jangan kemana-mana karena
Setelah ini ya teman Pro 2 bakal ada Story of Anna, jadi stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik.